Ya, monggo. Ye, terima kasih Mas Farmin, khususnya tadi yang sudah memulainya ada Pak Joko, kemudian Pak Wawan, dan juga Mas Gibran. Tadi saya juga akan mencoba seperti yang katakan Mas Gibran tadi, kira-kira seperti apa ke depan Solo, ya. Tapi ini saya mencoba memberikan nama atau judul itu kondisi makroekonomi sosial wilayah Solo Raya, basis perencanaan pasca pandemi. Nah, yang mengatakan bahwa tadi sudah banyak disinggung, Solo tidak pernah bisa terlepas diri dari wilayah sekitar, sehingga nanti sekitar dampak COVID nanti sekilas saja gitu ya, indikator makro daerah Solo Raya, dasi belanja daerah, COVID, peran investasi, catatan akhir. Nah, ini gambaran kita semua sudah tahu lah, nanti seperti ini ada di makalahnya di Solo Pos, sehingga tinggal baca ulang, tapi korban manusia, dampak sosial ekonomi, perubahan perilaku 3M itu sudah kena, kemudian kita berharap nanti Mas Gibran itu kurva yang pertama, terpuruk 2000 tapi langsung nanti naiknya cepat, artinya yang A ini. Tapi kalau yang akhir L itu ya istilahnya 2000 drop, naiknya lambat. Kemudian pesan yang disampaikan oleh ayahanda Mas Gibran itu ya kan dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial ini yang harus ditekankan, sehingga ada amanat yang kita semuanya tahu, pandemi COVID telah mengkontraksi pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat turun, konsumsi rumah tangga berkurang, investasi menurun, ekspor menurun, konsumsi pemerintah naik karena berbagai macam program kesehatan, ekonomi bangkit, dan juga bantuan sosial. Kemudian juga ini mandat Pak Presiden itu ya, sehingga tahun 2001 itu kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur pariwisata ini menjadi hal yang penting. Kemudian ini juga PR Mas Gibran itu ya, bahwa nanti setiap tahun harus melaporkan wujudnya ada namanya peraturan pemerintah 13 tentang laporan evaluasi dari pemerintahan daerah. Sehingga indikator inilah yang nanti harus terus dilakukan. Pertumbuhan ekonomi harus naik, pendapatan per kapita harus naik, pengangguran harus turun, kemiskinan turun, ketimpangan turun, indeks pembangunan naik, sehingga kualitas manusianya tetap dipertahankan. Di mana IPM itu sehat orangnya, pinter orangnya, uangnya banyak, daya belinya banyak gitu ya, sehingga ini di sana. Nah, kemudian seperti ini pemulihan sebagai dampak ekonomi tadi sudah daya saing, tadi Mas Gibran banyak bicara bagaimana kelak Solo pemudanya bisa meningkatkan berbagai kegiatan di industri kreatif dan sebagainya, ya, transformasi ekonomi, reformasi, kemudian dan sebagainya ini nanti sambil jalan. Tapi tadi 2001 itu sudah ada program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, itu penekanannya tadi di bidang kesehatan, insentif usaha, UMKM, dan bidang sosial. Sehingga ini dimanapun berada, baik provinsi maupun kabupaten kota itu ya harus menganggarkan melalui refocusing dan realokasi untuk penekanan ke sini. Nah, kemudian ada PR besar ini Mas Gibran itu ya, nanti ketika memimpin Solo itu semakin hari semakin ada peningkatan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses pelayanan publik, daya saing daerah. Jadi ini amanat dari Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah itu seperti ini, sehingga ya semakin harus semakin membaik ya. Kemudian ini polanya, kerja dulu, sehingga bisa 17 sektor ekonomi, dan industri kreatif 16 sektor, kemudian nanti habis kerja, dapat uang, kemudian belanja. Nah, pandemi COVID telah meruntuhkan ini ya, artinya produksi banyak yang berhenti, upah akhirnya tidak berjalan, akhirnya konsumsi ditanggung oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, kemudian ini gambaran. Ini nasional, tetapi dampak-dampaknya nanti ke berbagai wilayah. Transportasi, penyediaan akomodasi ini drop besar di kuartal ketiga gitu ya. Kemudian juga jasa perusahaan ini drop. Kemudian yang agak bagus era saat ini pertanian, sehingga Solo tidak punya lahan pertanian, tapi harus tadi menjaring kerjasama dengan pihak lain di Solo Raya, sehingga kecukupan bahan pangan akan terjaga. Ya. Pengadaan air ini jelas ini positif, kemudian informasi komunikasi ini sekarang sangat tinggi naiknya. Gitu ya. Real estate masih juga naik, sudah mulai naik, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini sekarang itu pola yang menarik, itu ada kegemaran tentang sumber daya hayati yang diberdayakan. Cultivated ya, biological resources. Artinya sekarang itu orang lari-lari ke penanaman tanaman-tanaman, kemudian ke hewan-hewan piaraan, itu sekarang menjadi tren yang ke sana.
dan mungkin ke depan bisa untuk transaksi ekonomi ya. Tapi ini yang kita lihat, artinya konsumsi pemerintah karena untuk bantuan sosial. Tapi lainnya ini masih drop, termasuk tadi yang Pak Wawan tadi, ini ekspor impor itu masih drop di kuartal ketiga. Pola-pola ini tentunya nanti di daerah akan berdampak seperti itu ya. Nah kemudian bagaimana daerah? Ini kalau kita lihat kuenya daerah ketika PDRB diuangkan, Solo tetap nomor 1. Artinya atas dasar harga berlaku itu kalau diuangkan di KPAC itu sudah 48 triliun. Harga berlaku, harga konstannya 35. Artinya Solo itu ya menjadi pimpinannya, artinya sumbangan terbesar ke Jawa Tengah. Nah, kemudian kalau lihat polanya, ya polanya itu Surakarta konstruksi, perdagangan, informasi komunikasi, industri. Ini walaupun agak lama datanya, tapi trennya relatif ini. Tapi pandemi itu sudah merubah paradigma. Yang ketika daerah lainnya industri, Wonogiri pertanian, industri, kemudian yang peringkat 2 perdagangan, ini di era pandemi hampir semuanya drop. Informasi komunikasi ini di Solo yang dominan. Tetapi yang di Solo Raya, nanti ini di Boyolali perdagangan yang nomor 3 ya, peringkat-peringkatnya. Ini yang mengatakan kira-kira pergeseran ke depan seperti apa ini perlu artinya ada kerjasama, kemudian saling berkolaborasi, berkontribusi, mencari hal yang terbaik. Ya. Laju pertumbuhan masih Boyolali itu ini data yang tahun 2019 karena paling akhir ini yang sudah terbit itu sekarang ini Solo relatif dilangkai pertumbuhannya ya oleh ini artinya oleh Boyolali, oleh Sukoharjo, oleh Karanganyar. Tetapi tadi kuenya terhadap sumbangannya ke Jawa Tengah paling besar. 100% ke Jawa Tengah itu Solo menyumbang 3,53. Yang lainnya nanti ini. Yang paling kecil Wonogiri ya, tentunya kita tahu semuanya karena ya secara menjadi tidak memungkinkan untuk sumbangan besar. Nah, kemudian ini tadi PR untuk Mas Gibran tadi ya, selain 17 sektor tadi, nanti ada kuliner, fashion, kriya, TV, radio, penerbitan, ini semuanya tergabung dalam industri kreatif. Bisa dilihat dari kontribusinya dan daya tumbuhnya. Kalau kontribusinya kuliner, tapi sekarang ini ya kita tadi banyak hal yang sekarang bermasalah. Gitu ya. Tetapi kalau dilihat daya tumbuhnya, ini kita lihat daya tumbuhnya itu sekarang di desain komunikasi visual, kemudian film, animasi, video, ini ke depan ya harus dioptimalkan. Sehingga selain 17 sektor, itu ada 16 sektor. Kemudian ini polanya, tadi harapan besar ketika kuenya meningkat, nanti orang bekerjanya meningkat, penganggurannya berkurang. Nanti datanya ada di Solo Pos, bisa nanti ke sana gitu ya. Kemudian ini kemiskinan. Kemiskinan itu kalau dilihat, yang paling banyak orang miskin ada di Klaten. Karena juga garis kemiskinannya tinggi. Setelah Surakarta, itu garis kemiskinannya 487, itu baru nanti Klaten. Dampak ketika Klaten garis kemiskinannya tinggi, itu orang miskinnya ngumpul di Klaten. Tapi di Solo Raya, itu Sukoharjo paling kecil, Surakarta ya relatif kecil ya, Surakarta ini relatif kecil. Cara persentase maupun nanti secara absolut, ini absolutnya, absolut. Kemudian ini gambaran, nanti ini PR besar ke Mas Gibran, bahwa Solo itu ketika pengen optimal, pertama tadi PDRB-nya naik melalui sektor 17 maupun industri kreatif, kemudian per kapitanya naik, nanti orang miskinnya turun, kemudian IPM-nya naik. Jadi indeks pembangunannya sudah menjadi leading-nya, artinya di Solo Raya itu sudah menjadi di paling tinggi ada di Surakarta gitu ya. Kemudian yang kedua tinggal nanti melihat polanya. Tapi intinya bahwa IPM itulah yang sebenarnya menjadi sarana utama bagaimana seorang itu nanti bisa sehat, bisa pinter, uangnya banyak. Sehingga semakin hari ya semakin sejahtera dia gitu ya. Nah, belanja ini hanya contoh saja, era sekarang itu ada PAD, transfer lain-lain itu pendapatannya. Kemudian si belanjanya, belanja operasi modal tak terduga, nanti baru melihat komponennya. Solo itu pajak dominan. Sehingga ke depan itu kayaknya sudah hampir optimal, sehingga perlu lompatan jauh seperti apa, Mas Gibran nanti ya. Tapi sudah banyak banget, hampir 27% PAD-nya itu, kontribusinya. Gitu. Nah, seperti apa? Nah, kemudian ada hal yang sekarang ini datanya baru belanja langsung. Belanja langsung itu belanja yang langsung dialokasikan kepada program-program yang dilaksanakan pemerintah atau rakyat ya, masyarakat. Nah, di sana ada dokumen RKSKPD, sehingga tahu uangnya berapa, bentuk programnya apa, yang melakukan dinas apa, larinya kemana, uangnya berapa, gitu ya. Ini kita lihat Solo masih yang paling baik.
alokasi belanja langsung itu mencapai hampir 60% peringkat pertama. Tapi yang lainnya Solo itu masih 40. Artinya kalau dilihat kepedulian terhadap belanja langsung, itu Solo sudah relatif besar. Kemudian jika dibagi terhadap penduduk, itu juga Solo sudah artinya rata-rata seolah-olah ya, seandainya uang itu ada diterima oleh penduduk, itu penduduk setiap tahun menerima 2 jutaan. Tapi ini hanya mengatakan ya simulasi untuk menunjukkan bahwa kepedulian kepada masyarakat sudah lebih besar. Kemudian kalau kita lihat COVID dan investasi, ini PR besar. Ternyata polanya itu kalau PMA itu Solo relatif kalah. Kemungkinan PMA itu akan mencari lahan. Artinya kalau luas lahan jelas Solo nggak punya gitu. Itu kalah dengan nanti Karanganyar, kemudian ada Boyolali gitu ya. Tapi kalau PMDN masih memungkinkan Solo bisa bersaing. Kemudian data terakhir ini Boyolali itu PMDN ya. PMDN ini jumlah-jumlahnya dan Solo Pos juga. Tapi intinya Mas Gibran ini yang terpenting bukan hanya jumlah investor, tetapi nilai investasinya saat realisasi, bukan saat persetujuan ya. Persetujuan, keinginan, tapi pas saat direalisasikan itu harapnya ke sana. Ketika besar harapannya menentukan pertumbuhan ekonomi karena rumusnya tadi ini, C konsumsi pemerintah, soal masyarakat, tambah investasi dari swasta maupun pemerintah, nanti belanja pemerintah APBD, ekspor impor. Harapan besarnya nanti ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, tenaga kerja terserap, daya beli meningkat, pengangguran berkurang, nah nanti tadi kemiskinan berkurang, IPF naik. Gitu ya. Kalau dari saraf ini dibandingkan dengan Solo Raya tadi, artinya nanti benar juga bahwa Solo tidak bisa bergerak sendiri, maka harus bekerjasama dengan pihak lain, maka ya tadi adanya kolaborasi, kemudian sinergitas dan sebagainya itu perlu. Semakin mudah perizinan investasi, semakin banyak investor datang, diharapkan semakin banyak tenaga kerja yang disediakan sehingga memberikan masukan ke PAD dalam bentuk perpajakan, retribusi dalam izin usaha dan sebagainya itu harapannya ke sana. Nah, kemudian agak akhir ini Mas Warmin ya, mengukur ekonomi itu artinya kesejahteraan itu dari ekonomi dan non ekonomi. Dari ekonomi itu ya tadi harapan besar nanti Mas Gibran bisa menyediakan lapangan pekerjaan baik 17 sektor maupun industri kreatif sehingga nanti banyak orang yang punya daya beli meningkat, uangnya banyak karena dia bekerja. Baik di sektor 17 atau yang sektor kreatif, kemudian harapan ini pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang, daya beli meningkat, melebihi batas kemiskinan, maka dia nggak miskin. Gitu ya. Non ekonominya, ya harapannya tadi harus dia pintar, cerdas, sehingga manusianya harus sehat, umurnya panjang, tidak cepat mati dalam usia muda, gitu ya. Pintar, cerdas, dengan rata sekolah. Semakin hari semakin banyak orang yang sekolah sampai setinggi-tingginya. Nah, kemudian dukungan untuk kemajuan di bidang yang lain, artinya nanti transportasi, telekomunikasi dan sebagainya di backup dengan baik, gitu ya. Nah, harapan besar tadi, artinya kita tidak bisa sendirian, sehingga pemerintah, dunia usaha, tadi Pak Wawan ya, itu sudah bagaimana terus bermitra dengan pemerintah, tapi perguruan tinggi juga harus terus dilibatkan penelitian inovasi produk, pelaku usaha jasa keuangan, ini uang-uangnya gitu ya, media, Solo Pos, menginformasikan yang baik-baik. Artinya yang baik di daerah itu apa, nanti diinformasikan melalui media online, semuanya tahu, akhirnya datang. Ya. Masyarakat gemar konsumsi produk sendiri, artinya kalau bisa tidak makan yang impor dan sebagainya. Sudah banyak pihak, tidak berhenti di wacana, tapi sampai ke pelaksanaan. Kemudian penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus mampu membuat kualitas hidup makin baik, IPM tinggi, pintar, terampil, cerdas, sehat, dan berdaya beli. Nah, saya kira itu, Mas Parmi, Ya, harapan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.